Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya sekarang akan menunjukkan bagaimana cara membuat event tracking untuk tombol kontak dengan Google Tag Manager atau GTM. Untuk yang belum membaca apa manfaat dari Google Tag Manager ini, Anda bisa baca di blog saya di warungbetawi.com ya. Ini Google Tag Manager dan Analytics untuk event tracking toko online. Nah, di sini saya jelaskan latar belakangnya kenapa membuat event tracking khususnya untuk toko online yang belum menggunakan shopping cart. Nah, ini saya banyak tulis di sini. Kemudian juga manfaatnya yang bisa diambil dengan menggunakan GTM ini digabung sama Google Analytics. Jadi nanti kita bisa tahu kita bisa membuat goal dari toko online kita, kira-kira konversinya berapa. Oke, langsung aja. Sebelum membuat GTM kita ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama itu kita install Chrome extension dulu ya. Kita bisa pasang extension Tag Assistant dan Facebook Pixel. Jadi nanti di dalam GTM ini kita menaruh semua kode-kode tracking, baik itu dari Google Tag Manager itu sendiri maupun dari tracking lain seperti Facebook atau Highstart dan lain-lain. Oke, untuk memasang extension kita di Chrome kita bisa klik tanda menu di sini, kemudian pilih setting. Kita klik extension. Kemudian paling bawah kita get more extension, kita cari Tag Assistant, enter. Nah, ini dia, kita tambahkan ke Chrome kita. Ini kita klik add, masih checking. Oke, kalau sudah muncul ini berarti sudah oke. Ini ada tanda edit. Nah, kemudian kita tambahkan yang kedua itu Facebook Pixel Helper. Facebook Pixel. Nah, ini dia Facebook Pixel Helper, ini juga kita tambahkan. Nah, ini juga sudah. Jika sudah terinstall maka akan muncul icon di bar Chrome kita. Ini untuk Tag Assistant, ini untuk Facebook Pixel. Jadi nanti kalau untuk mendeteksi apakah kode tracking sudah terpasang baik dengan benar, nanti di sini akan muncul informasi di kedua icon ini, tergantung apakah itu Facebook Pixelnya ataupun Tag Managernya. Nah, ini berarti kita tahap pertama sudah selesai untuk install Chrome. Kemudian yang tahap kedua adalah kita menyiapkan atau membuat Google Tag Manager. Yang pertama, kalau belum pernah sama sekali, Anda bisa create account dulu ya. Sekarang kita buka Google Tag Manager-nya. Nah, untuk yang belum pernah sama sekali membuat Google Tag Manager, maka akan tampilannya akan seperti ini ya. Kita masukkan aja nama company-nya, misalkan di sini Warung Betawi, nama website saya. Kita klik continue. Kemudian container name, ini kita bisa masukkan nama domain warungbetawi.com. Nah, lalu kontainer ini akan karena kita menggunakan web, makanya kita pilih web. Kita pilih web, kemudian create. Lalu klik yes. Nah, jika berhasil maka nanti Google Tag Manager ini meminta kita untuk menginstal scriptnya ya, atau kodenya ini dimasukkan ke website kita. Nah, ini kita copy. Ini dimasukkan di dalam tag head di HTML-nya ya. Karena saya kebetulan menggunakan WordPress dengan div theme, ini di theme saya udah ada menu integrasi, jadi tinggal nambahin aja. Kalau Anda menggunakan theme lain, Anda tinggal cek aja apakah ada fungsi untuk menambahkan kode di tag head ini. Atau biasanya di plugin-plugin SEO mereka menyediakan kolom untuk memasukkan kode tracking. Nah, atau misalkan tidak ada sama sekali, Anda juga bisa menggunakan ini plugin Metronet Tag Manager. Nah, ini kita tinggal copy aja yang di head tadi. Ini kita bisa copy di sini. Kita coba pakai plugin ini ya. Kemudian kode yang satu lagi kita masukkan di tag body ya. Ini tag body yang seperti ini. Nah, ini body kita taruh di sini, kita copy. Nah, kalau sudah, ini bisa diabaikan. Kita langsung save saja. Nah, dengan begini berarti artinya Google Tag Manager atau GTM code-nya kita sudah install di website kita. Nah, di sini masih belum selesai karena itu baru menginstall Tag Manager-nya, sementara di dalam Tag Manager itu sendiri kita belum menginstal kode-kode tracking. Nah, untuk tahap selanjutnya kita bisa masuk ke tag. Misalkan Anda sebelumnya sudah pasang Google Analytics atau Highstart dan Pixel itu manual ya, manual seperti ini satu-satu ya. Ini kode Google Analytics, ini kode Pixel ya. Kemudian ini juga ini Analytics juga ya. Kemudian ini ada Highstart. Ini kan satu-satu. Nah, dengan adanya Google Tag Manager ini, semua kode ini nanti dijadikan satu ke dalam Google Tag Manager. Di dalam sini nanti ada kalau sudah kita buat, kita nanti bisa lihat. Nah, nanti kita cukup menginstal Google Tag Manager-nya saja seperti ini. Dengan satu kode ini nanti Google Tag Manager bisa men-trigger semua kode-kode yang kita masukkan di sini. Nah, sekarang kita buat misalkan untuk masukin tracking Google Analytics ya.
Ini contoh, misalkan ini title-nya kita ganti Google Analytics, kemudian tag configuration kita edit, kita pilih Universal Analytics. Nah, ini sudah langsung terpasang. Terus di sini diminta tracking ID-nya, jadi nomor Google Analytics-nya. Nah, ini bisa didapatkan kalau yang sudah biasa mungkin bisa cukup melihat ini aja yang di copy ya. Kalau yang nggak tahu, kita bisa masuk ke mana? Ke Google Analytics. Di akun Google Analytics kita, klik admin, kemudian tracking di properti, di kolom properti pilih tracking info. Di sini ada tracking code. Nah, ini yang kita copy. Ini kita copy, kemudian kita masukkan di sini. Ya, ini page view. Ya. Sementara itu dulu. Lalu kita pilih triggeringnya kalau ada untuk semua page. Jadi ada pengunjung yang masuk ke website kita di semua page, maka nanti akan dihitung jumlah trafficnya sama Google Analytics di GTM ini ya. Kalau sudah, kita save. Oke, nah ini artinya kita sudah memasukkan satu tracking untuk traffic di GTM, yaitu untuk data Google Analytics, sehingga nanti di Google Analytics itu informasinya keluar, data-datanya keluar. Nah, sekarang kita mau pasang lagi, misalkan untuk Facebook pixelnya juga kita mau masukkan, jadiin satu saja. Jadi kita nanti cukup maintainnya di sini aja di GTM. Misalkan pixel Facebook. Ini namanya bebas, terserah. Nah, untuk pixel Facebook tagnya dia belum ada integrasi secara langsung dengan GTM, tapi kita bisa memilih dengan custom HTML. Ini kita klik. Nah, nanti pixel code-nya itu bisa kita copy di sini. Nah, itu caranya kan kita ambil dari Facebook ya. Ini setup pixel. Nah, ini kita bisa klik Google Tag Manager. Nah, ini dia kodenya, copy paste pixel base code ini. Udah kita copy, kita kembali lagi ke GTM, kita paste di sini. Nah, ini pixel code kita udah masuk. Ya. Untuk advanced setting juga kita kosongin dulu aja. Ya, Anda kalau misalkan mau ada sequence untuk triggeringnya itu Anda bisa tinggal pilih-pilih di sini ya, ada setting sendiri. Tapi ini nggak di setting pun nggak apa-apa. Ya. Kita tutup aja. Kemudian untuk triggeringnya semua page. Jadi setiap ada visitor masuk ke halaman manapun dari website kita, maka kode ini akan di-execute, akan di-trigger oleh GTM ya. Dan ini datanya untuk Facebook untuk merekam pixel Facebooknya, audiensnya. Kalau sudah, kita bisa klik save. Oke, kita sudah ada 2 tracking yang kita install. Sekarang seandainya Anda juga pakai HiStat lah ya, ini buat contoh. Itu juga sama seperti Facebook Pixel. Misalkan ini HiStat. Nah, ini untuk HiStat juga kita pilihnya pakai yang custom HTML. Kemudian kita kode HiStatnya, kita masuk ke HiStat. Nah, ini kodenya. Ini bisa kita copy. Kemudian kita paste di sini juga ya. Lalu triggernya juga untuk semua halaman. Ya, kemudian kita klik save. Ya. Jadi seandainya Anda punya kode-kode tracking dari penyedia tracking yang lainnya selain yang saya contohkan di sini, Anda bisa masukkan dengan cara memilih custom HTML. Ya. Nah, ini untuk setting dasar aja untuk men-tracking semua visitor. Nah, uniknya dengan GTM ini, sebelum kita kalau kita sudah setting, kita bisa klik publish. Tapi sebelum publish, kita bisa melakukan preview dulu apakah instalasi kita atau settingan kita ini sudah oke atau belum. Nah, caranya seperti ini, kita klik preview mode ya. Nah, ini kita masuk udah di dalam preview mode, ada muncul box seperti ini. Nah, kita sekarang coba buka website kita yang tadi kita install GTM-nya. Nah, ini kita buka halamannya, contoh saja. Kita refresh F5. Nah, nanti akan muncul box Google Tag Manager untuk menginformasikan kode-kode apa saja yang di-trigger, yang ditembakkan ya, atau di text fire. Nah, ini kita tadi setting Google Analytics, HiStat, dan Pixel Facebook. Ini diinformasikan sama Google Tag Manager bahwa kita pada saat membuka halaman ini, kode-kode ini atau Google Tag Manager men-trigger tracking ketiga tracking ini yang tadi kita setting ya. Ini contohnya, dan kemudian kita juga bisa lihat di extension tadi yang untuk Facebook, kita bisa cek ini juga udah berhasil oke, nggak ada masalah ya, berhasil direkam juga sama Facebook Pixel, berarti udah jalan. Kemudian yang tag assistant ini kita klik done, kita enable. Oke. Nah, sekarang kita coba kita refresh lagi. Harusnya nanti keluar di sini. Nah, oke. Nah, ini untuk untuk Google Tag Assistant juga udah ngasih lihat Google Analytics-nya juga sudah jalan. Kemudian ini untuk ya
Sama juga Google Analytics, ini ada dua, pasti karena saya sebelumnya udah pasang. Nah ini kita bisa hapus kode-kode yang sebelumnya ya. Kalau Anda yang sudah pernah pasang, ini kita hapus supaya nggak bentrok. Ini kita delete aja. Ini high start juga saya delete. Ini Google-nya juga saya delete. Ini apa ini? Oh ini biarin dulu. Oke, saya save. Nah sekarang kita coba refresh lagi. Kita lihat tag asistennya. Oke, nah ini sudah oke ya. Yang untuk Google Analytics sudah hijau. Kemudian di sini untuk Google Tag Manager dibilangnya ada satu error ya. Total tag ada dua, satu error. Nah ini kita lihat klik errornya. Dibilangnya di sini invalid or missing account ID. Nah error ini sebenarnya bisa kita skip aja karena sebenarnya di Google Tag Assistant ini masih ada bug ya. Saya sudah coba searching tentang error ini. Sudah saya googling. Katanya untuk account ID yang ada 7 digit karakternya itu ada masalah ya, dianggap error sama Google Tag Assistant. Ya kalau yang masih 6 ya atau di bawah 7 itu nggak masalah ya. Nah ini jadi pada intinya ini cuma bug di Tag Assistant-nya aja yang nggak sanggup mendetek 7 digit ini. Jadi kita bisa skip error message-nya yang di sini. Karena saya sendiri ada beberapa website yang seperti ini juga dan nggak masalah, tag-nya atau tracking-nya masih bisa kita lihat di Google Analytics. Jadi datanya masih bisa ke-record. Jadi ini cuma bug aja. Oke. Nah, sekarang kita tadi udah setting tracking ya secara yang umum untuk men-track semua visitor yang masuk ke halaman website kita. Nah, sekarang yang lebih spesifik, kita mau men-track siapa saja visitor yang mengklik nomor-nomor di sini gitu. Misalkan kita punya landing page karena kita jualan, siapa sih visitor yang hubungin kita gitu. Nah, itu kita bisa jadikan data untuk kita asumsikan sebagai nilai konversi dari landing page kita atau website kita.